Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Suryadi dengan NIM K6423006 dari Prodi PPKN FKIP UNS semester 1. Nah, oke teman-teman semua, di sini aku ingin menjelaskan ke teman-teman semua tentang sistem pemerintahan. Nah, pastinya teman-teman semua penasaran, apa sih sistem pemerintahan itu? Nah, untuk itu simak terus videonya ya. Nah, oke teman-teman semua, sistem pemerintahan itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Nah, sebelum mengenal lebih jauh, maka kita harus tahu tentang apa itu sistem dan apa itu pemerintahan. Nah, sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama undang-undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu. Nah, jadi teman-teman semua dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sistem pemerintahan adalah hubungan dan susunan antar lembaga-lembaga negara yang saling terkait dan berkesinambungan dalam satu kesatuan dalam rangka penyelenggaraan negara. Nah, selain itu, sistem pemerintahan juga memiliki fungsi yaitu sebagai yang pertama, yaitu sebagai penentuan suatu kebijakan. Dan yang kedua yaitu sebagai pelaksanaan atas suatu kebijakan yang telah ditentukan. Dan yang ketiga pengambilan keputusan. Yang keempat sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Nah, maka dari itu teman-teman semua, sistem pemerintahan itu dianggap sangat penting karena menentukan bagaimana sebuah negara berjalan. Pada dasarnya, setiap negara juga memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Negara tersebut dapat berjalan sesuai dengan sistem pemerintahan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, sistem pemerintahan itu mempunyai 3 macam, yaitu sistem pemerintahan presidensil, yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer, dan yang ketiga sistem pemerintahan referendum. Nah, pastinya teman-teman semua penasaran dengan ketiga sistem pemerintahan ini. Untuk itu, simak terus videonya ya. Oke teman-teman semua, sistem pemerintahan yang pertama ialah sistem pemerintahan presidensil. Nah, apa sih sebenarnya sistem pemerintahan presidensil itu? Sistem pemerintahan presidensil diartikan sebagai salah satu sistem dari sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden. Nah, presiden itu berasal dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Di dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, oke teman-teman semua, sebenarnya kekuasaan yang ada di dalam sistem pemerintahan presidensil itu dibagi menjadi 3 lembaga yaitu yang pertama ada lembaga legislatif, yaitu terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua yaitu lembaga eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Dan yang ketiga yaitu lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, oke teman-teman semua, selanjutnya yaitu pasti ada ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensil dong. Apa saja sih ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil? Yang pertama yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang kedua, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan, tetapi oleh Dewan Pemilih, dan belakangan peranan Dewan Pemilih tidak tampak lagi. Dan yang ketiga, presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif. Yang keempat, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif kecuali melalui dakwaan yang biasanya jarang terjadi. Yang kelima, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif untuk kemudian memerintahkan pemilu baru. Dan yang keenam atau yang terakhir,
Biasanya presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu waktu jabatan yang pasti. Nah, teman-teman semua, suatu sistem pastinya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Sama seperti manusia dong. Nah, kekurangan dari sistem pemerintahan presidensil ialah yang pertama, kemandekan atau konflik eksekutif legislatif yang bisa berubah menjadi jalan buntu. Yang kedua, kelakuan temporal, dan yang ketiga, sistem ini berjalan atas dasar aturan pemenang menguasai semua. Sedangkan kelebihannya ialah yang pertama, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden. Yang kedua, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak langsung. Dan yang ketiga, pemisahan kekuasaan, berarti pemerintahan yang dibatasi perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah. Nah, berikut 5 negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Yang pertama, ada Amerika Serikat, lalu ada Filipina, ada Indonesia pula, ada Argentina, dan ada Chili. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab kepada legislatif. Sistem pemerintahan parlementer itu memiliki seorang presiden dan perdana menteri yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem parlementer, presiden biasanya hanya sebagai simbol kepala negara, sedangkan perdana menteri yang mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada Badan Perwakilan Rakyat. Nah, teman-teman, untuk ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer yaitu, dan yang pertama, badan legislatif atau parlemen menjadi satu-satunya badan yang anggotanya dipilih oleh rakyat dengan pemilihan umum. Yang kedua, anggota parlemen terdiri dari orang partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Dan yang ketiga, pemerintahan terdiri dari para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dan yang terakhir ialah kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen dan bisa bertahan selama mendapatkan dukungan mayoritas dari anggota parlemen itu sendiri. Nah, oke teman-teman semua, selanjutnya teman-teman sama seperti sistem pemerintahan presidensil dong. Pastinya sistem pemerintahan parlementer juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer itu sendiri adalah yang pertama, seperti ketidakstabilan politik, lalu pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan langsung oleh rakyat tetapi oleh partai politik, dan yang ketiga, tidak adanya pemerintahan secara tegas antara legislatif dan eksekutif. Selanjutnya kelebihannya yaitu yang pertama, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Dan yang kedua, pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet. Dan yang ketiga, pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Nah, berikut teman-teman sebagai contoh beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama ada India, ada Malaysia, dan yang ketiga ada Spanyol, yang keempat Australia, dan yang terakhir ada Kamboja. Nah, oke teman-teman semua, yang terakhir dari sistem pemerintahan ada sistem pemerintahan referendum. Nah, teman-teman semua, sistem pemerintahan referendum itu adalah suatu bentuk sistem pemerintahan yang dimana keputusan politik dibuat melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat. Dalam sistem ini, warga negara memiliki hak untuk memberikan suara mereka mengenai keputusan tertentu, seperti perubahan konstitusi, undang-undang, atau kebijakan penting lainnya. Lalu teman-teman semua, ada pula ciri-ciri dari sistem pemerintahan referendum ini, yaitu yang pertama, keputusan melalui pemungutan suara rakyat. Yang kedua, keputusan bersifat mengikat. Dan yang ketiga, pelembagaan badan pemilihan. Yang keempat, terdapat jangka waktu tertentu. Dan yang kelima, terdapat perlindungan terhadap hak minoritas. Nah, teman-teman semua, ada pula seperti dua sistem sebelumnya. Pastinya ada kekurangan dan kelebihan, di mana kekurangan dari sistem referendum ini ialah yang pertama,
adanya ketidaksetaraan partisipasi rakyat. Dan yang kedua, manipulasi kampanye. Dan yang ketiga, tidak efektif untuk keputusan teknis. Lalu ada juga kelebihan pastinya. Kelebihan sistem referendum yang pertama, adanya pengambilan keputusan yang cepat. Dan yang kedua, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Dan yang ketiga, mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan. Nah, teman-teman semua, ada pula negara yang menerapkan sistem pemerintahan referendum ini dalam menjalankan pemerintahannya loh. Yang pertama ada Swiss, ini yang paling terkenal dengan sistem referendumnya. Dan yang kedua ada Italia. Dan yang ketiga ada Selandia Baru. Nah, oke teman-teman semua, demikian dari penjelasan tentang sistem pemerintahan itu sendiri. Bagaimana ciri-cirinya dan apa saja kelebihan serta kekurangannya. Sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang sulit dimengerti teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.